Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my student. How are you today? Hopefully everybody healthy and happy. Okay, let's continue our lesson. Last time we have learned about listrik statis. Now we learn about listrik dinamis. Statis itu artinya tidak mengalir, dinamis itu artinya mengalir. Nah, mengapa lampu bisa menyala? Nah, tentu karena dipencet saklarnya. Nah, adanya arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Jadi lampu bisa menyala. Contohnya saja, contoh sederhana itu lampu ya. Kenapa bisa menyala? Ketika kita memencet saklarnya untuk kita hidupkan, maka ada perpindahan arus ya, atau adanya arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kemudian ketika saklar dihidupkan, maka rangkaiannya itu menjadi tertutup, artinya kabelnya itu nyambung, makanya menjadi rangkaian tertutup. Pada saat rangkaian tertutup, maka arus itu mengalir. Nah, kemudian ketika saklar dimatikan, makanya rangkaian itu menjadi terbuka, jadi arus terputus, makanya lampu itu tidak hidup. Nah, arus listrik, electric current ya, in English electric current. Nah, what is definition of electric current? Electric current atau arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dari melalui konduktor dalam tiap satuan waktu. Apa itu konduktor, Miss? Konduktor adalah penghantar listrik yang baik. Nah, kalau kita lihat di rumah, di jalan itu ada wire in English. Indonesia kabel gitu. Jadi isi wire itu adalah tembaga. Untuk saat ini penghantar listrik yang terbaik adalah tembaga. Jadi kalau kabel itu kita kupas, itu dalamnya ada tembaga. Nah, simbolnya I, satuannya ampere atau A. Nah, alat ukurnya itu amperemeter. Nah, amperemeter itu kita ada banyak di laboratorium. Nah, jadi kalau kamu misalnya sekolah seperti normal, seperti biasa, kita akan ke lab, kita akan bisa tahu yang namanya amperemeter itu gitu. Nah, rumusnya I Q dibagi T. I itu arus listrik, satuannya ampere, atau di buku biasa dibuat A ya. Kemudian Q muatan listrik, satuannya coulomb ya. Kemarin kita udah belajar hukum coulomb, ini muatan listrik ya, satuannya coulomb. T waktu, sekon atau sekon bisa detik, sama sekonnya. Example, misalnya pada suatu konduktor atau pada suatu kabel mengalir muatan sebesar misalnya Q-nya itu 60 coulomb, mengalir dalam waktu 1 menit misalnya, maka I sama dengan Q dibagi T. Nah, karena waktu ini satuannya menit, kita konversikan dulu ke detik ya, atau sekon. Ini sama dengan 1 menit itu 60 ya, 60 sekon. Q 60 sekon ya, berarti 1 ampere. Nah, 1 ampere. Jadi kalau ada pada suatu konduktor mengalir muatan sebesar 60 coulomb, mengalirnya berapa lama? 1 menit, 60 detik atau 60 sekon, berarti arus yang mengalir adalah 60 dibagi 60, 1 ampere. It's very easy. Baiklah anak Miss. Nah, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau di rangkaian listrik itu, nah dia dari tanda positif ke tanda negatif. Nah, di rangkaian, kalau ada satu rangkaian, jadi ada nanti arahnya dari positif ke negatif. Kemudian bedakan dengan arah aliran elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Jadi kalau di suatu rangkaian itu dia dari negatif ke tanda positif. Nah, beda potensial. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini positifnya ada banyak, yang ini positifnya ada sedikit. Nah, yang positifnya banyak itu potensialnya tinggi ya.
yang positifnya sedikit pasti potensialnya rendah. Nah, lihat, arus listrik itu mengalir dari A ke B karena dari tinggi ke rendah. Kemudian dari mana elektron mengalir? Dari B ke A, dari potensial rendah ke potensial yang ketinggi ya. Jadi perhatikan gambar ini ya, lihat ini perbedaannya, perbedaan arah arus listrik dan arah elektron mengalir. Nah, kemudian ini perhatikan gambar yang keempat gambar ini ya. Nah, yang positifnya banyak atau muatan positifnya banyak itu potensialnya tinggi. Kemudian yang positifnya dikit itu potensial rendah, yang negatifnya banyak potensialnya rendah, yang negatifnya dikit potensialnya tinggi. Nah, perhatikan. Nah, rumus beda potensial. Nanti lebih pahamnya kalau kita lagi ngerjain soal itu lebih paham lagi. Nanti ada contoh soal ya. Nah, rumus beda potensial itu V. Ini simbolnya V. Voltage, bahasa Inggrisnya voltage ya. Nah, V sama dengan W dibagi Q. V itu beda potensial, satuannya volt atau V. W energi listrik, satuannya joule, J besar. Q muatan atau coulomb, satuan Q ya, C besar ya, Q muatan. Nah, example. Nah, misalnya berapakah besar beda potensial ya? Misalnya ada energi listrik, energi listriknya itu 1000 misalnya, 1000 joule. Kemudian besar muatannya itu 50 misalnya, 50 coulomb. Maka V-nya itu beda potensialnya ya, langsung aja W sama dengan W bagi Q sama dengan 1000 dibagi 50. Tinggal 20 ya, 20 volt. Nah, jadi di soal nanti lihat saja satuannya ini. Oh, si V ini si V, J ini si W, si coulomb atau C itu si Q. Nanti di soal kalau kamu sudah terbiasa mengejarkan soal itu nanti ketahuan ya. Jadi lebih gampang. Nah, kemudian coba perhatikan ini gambar ya, contoh. Misalnya ditanya arah arus mengalir. Nah, arus mengalir itu dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti dari A ke B. Nah, potensial tinggi. Jadi potensial tinggi itu yang positifnya banyak, kalau negatifnya pasti yang negatifnya lebih dikit. Nah, gitu. Kemudian arah elektron kemana ya, Miss? Arah elektron itu tadi dari potensial, arah elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Potensial rendah ke potensial tinggi ya. Nah, berarti arah elektron itu dari B ke A. Nah, seperti itu. Jadi I think is enough for today ya. Jangan lupa dibuka buku teksnya, dibaca lagi buku LKS-nya ya, bisa juga di searching di Google, di YouTube ada banyak materi pembelajaran ya. Nah, kemudian thank you for your attention. Don't forget submit your tasks in Google Classroom. Have a nice day and see you next week. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.